Persamaan trigonometri. Kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri. Dan materi trigonometri ini disajikan pada kelas 11 semester 1. Apa saja yang akan kita dapatkan? Setelah menyaksikan tayangan ini, kalian dapat menyelesaikan persamaan trigonometri dari berbagai bentuk. Nah, sekarang kita akan bahas dulu persamaan trigonometri sederhana. Yang pertama yaitu bentuk sin X sama dengan sin alfa. Sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ada dua. Yang pertama, sinnya hilang, gitu ya. Kemudian periodik dari sinus adalah 360, maka X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau 360 derajatnya bisa diganti dengan 2pi. Ini penyelesaian di kuadran pertama. Penyelesaian di kuadran kedua, ketika nilai sinusnya sama-sama positif, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau sama, kalau kita ubah ke bentuk radian, maka derajat 360 derajatnya bisa kita ganti dengan 2pi. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk kosinus. Kosinus bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Maka kosinus X sama dengan cos alfa, penyelesaiannya yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Kemudian trigonometri yang terakhir yaitu tangen. Persamaan tangen, di mana nilai tangen akan bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Maka penyelesaian dari tangen X sama dengan tangen alfa, yaitu di kuadran pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kenapa K kali 180 derajat? Karena periodik dari fungsi tangen itu berbeda dengan fungsi sinus dan kosinus. Periodik tangen hanya 180 derajat. Kemudian di kuadran ketiga, yaitu X sama dengan X sama dengan 180 derajat ditambah alfa ditambah K kali 180 derajat. Ini nanti sama ketika kita gantikannya, maka karena periodiknya sama, kita hanya punya satu penyelesaian untuk persamaan tangen X sama dengan tangen alfa, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Dengan X-nya adalah anggota bilangan real dan K adalah anggota bilangan bulat. Jadi kita nanti akan memasukkan nilai K bilangan bulat sehingga X itu berada pada interval yang dimaksud pada permasalahan atau pada soal. Contohnya sekarang. Contoh 1. Tentukan hubungan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 70 derajat, di mana interval yang diminta adalah 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, di sini berarti kita nanti punya X dan punya alfa, yaitu sama dengan 70 derajat. Maka ada dua penyelesaian. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 70 derajat. Kemudian kita pilih nilai K sehingga X nanti akan berada pada interval yang diinginkan pada soal. K yang pertama kita ambil K-nya sama dengan 0, maka diperoleh X sama dengan 70 derajat ditambah 0, berarti X sama dengan 70 derajat. Atau penyelesaian yang kedua, ini tadi alfa, yang kedua adalah 180 dikurangi alfa, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama dengan 110 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita masukkan K-nya. Kita pilih K sama dengan 0 supaya apa? Supaya X-nya masuk pada interval pada soal. Yaitu
X sama dengan 110 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 70 derajat dan 110 derajat. Nah, contoh yang kedua. Himpunan penyelesaian dari kosinus X sama dengan kosinus 24 derajat dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ada dua tadi penyelesaiannya. X-nya ini 24 derajat adalah alfanya. Penyelesaian yang pertama yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Alfanya kita ganti dengan 24 derajat. Berarti X sama dengan 24 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita ganti K-nya 0, bilangan bulat 0. Sehingga diperoleh X sama dengan 24 derajat. Kalau kita cobakan K-nya 1, maka lebih dari 360 tidak memenuhi. Jadi kita hanya pilih K sama dengan 0. Penyelesaian yang kedua, tadi apa? Min alfa plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan min 24 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sama, kita pilih nilai K supaya nanti X-nya masuk pada interval yang dimaksud. Nah, ini kelihatan. Kalau tadi kita pilih K sama dengan 0, sekarang kita pilih K sama dengan 1. Kenapa? Kalau K-nya 0, hasilnya negatif. Tidak masuk pada interval pada soal. Sehingga pada penyelesaian yang kedua kita pilih K sama dengan 1. Diperoleh X sama dengan min 24 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, yaitu 360 derajat. Berarti X-nya sama dengan 336 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 24 derajat dan 336 derajat. Satu lagi contoh untuk persamaan tangan. Tentukan himpunan penyelesaian dari tangan X sama dengan tangan 56 derajat dalam interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Hanya ada satu penyelesaian, yaitu apa? X sama dengan alfa. Alfa di sini alfanya adalah 56 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita masukkan X sama dengan alfanya diganti 56 derajat tambah K kali 180 derajat. Kita pilih K, anggota bilangan bulat, supaya X ini masuk ke interval yang dimaksud pada soal. Kita ambil K 0, maka X-nya 56 derajat. Masih bisa memenuhi K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 56 derajat ditambah 180 derajat. Berarti X sama dengan 236 derajat. Coba kalau kita coba 2. Kalau K sama dengan 2, berarti di sini 56 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sudah 360 derajat. Berarti sudah lebih dari 360 derajat. Sehingga tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 52 derajat dan 236 derajat. Nah, demikian contoh persamaan trigonometri sederhana. Sekarang kita masuk ke persamaan berbentuk sin PX sama dengan A, cos PX sama dengan A, dan tangen PX sama dengan A. Jadi bedanya di sini ada koefisien X sudutnya ya. Ada koefisien X pada sudut. Persamaan ini diselesaikan dengan cara mengubah ke persamaan sederhana dulu, yaitu dengan merubah ruas kanan konstanta A menjadi perbandingan trigonometri yang senama atau senilai dengan ruas kirinya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x sama dengan setengah untuk interval 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Sama seperti tadi, cuma kalau di sini ada 3x, berarti ini kita anggap aja x dalam tanda kutip ya. Dan setengah ini harus kita jadikan apa? Nah, karena di sini sin 3x trigonometrinya sinus, maka
setengah harus kita jadikan sinus berapa ya yang nilainya setengah. Nah, kita cari sekarang. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk sin X, X tanda kutip ya, sama dengan sin alfa. Sin 3X sama dengan setengah itu senilai dengan sinus. Nah, kita ambil kenapa sinus? Karena persamaan di ruas kirinya itu pakainya trigonometri sinus. Sinus berapa yang nilainya setengah? Yaitu sinus 30 derajat. Berarti kita punya tadi persamaan sederhananya. Ini kita anggap X, 3X nya, dan 30 derajatnya kita anggap sebagai alfa. Sama, kita punya dua penyelesaian. Yang pertama, 3X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau tadi X, di sini ada 3X, berarti untuk mencari nilai X, maka 3X nya harus kita jadikan X. Diapakan supaya jadi X? Semua ruas kanan ataupun ruas kiri kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu dibagi dengan 3X. Nah, ini kita akan bagi 3X dengan 30 plus 360 derajat dengan dibagi dengan 3 juga, sehingga diperoleh X sama dengan dibagi 3 semua, 3X dibagi 3X, 30 dibagi 3 10, ditambah K kali 360 derajat dibagi 3, K kali 120 derajat. Nah, sama, kita masukkan apa? Nilai K-nya. Kita pilih nilai K supaya X-nya masuk ke sini interval 0 sampai dengan 180 derajat, maka K-nya kita pilih bilangan bulat 0. Masuk 0 masuk ke sini. Sehingga diperoleh X sama dengan 10 derajat ditambah 0 kali 120, 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 10 derajat. Kita masukkan lagi untuk K sama dengan 1. Coba lagi 1. Masuk. X sama dengan 10 derajat ditambah 1 kali 120 derajat. 120 derajat tambah 10. Berarti X-nya adalah 130 derajat. Ini persamaan yang pertama, baru yang pertama, yang kuadran 1. Kuadran 2-nya. Nih, sekarang kita ke kuadran 2-nya. Penyelesaian yang kedua. Apa tadi? Persamaan sederhananya adalah X sama dengan 180 kurangi alfa, ini alfanya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini X-nya sin tadi bukan X lagi tapi 3X. Berarti tetap ya 3X sama dengan alfanya kita gantikan 30, berarti 180 dikurangi 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita sederhanakan dulu, jadi 3X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian yang kita inginkan adalah nilai X, berarti semua kita bagi dengan 3. Kita bagi 3 semua. Nah, ini 3X nya dibagi 3X, 150 derajat dibagi 350 ditambah K kali 360 derajat dibagi 3. Jadi ini dibaginya satu aja, enggak, K nya dibagi 3, 360 derajatnya dibagi 3, tapi satu kesatuan ya, salah satu dibagi dengan 3, sehingga jadi K kali 120 derajat. Kemudian kita gantikan nilai K anggota bilangan bulat. Kalau K-nya 0, maka X-nya sama dengan 50 derajat. Kita coba K-nya 1, masih masuk. X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 120 derajat, yaitu 170 derajat. Kalau K-nya 2, ini 2 kali 120 derajat sudah 240 derajat. Pada interval yang kita inginkan tadi berapa? Hanya sampai 180, berarti kita tidak memasukkan nilai K untuk K sama dengan 2 karena tidak memenuhi. Nah, jadi guna penyelesaiannya berapa saja? Dia yang pertama tadi berapa? Kita coba kita cek. Yang pertama tadi adalah 10 derajat
dan 130 derajat ini ya, 10 derajat dan 130 derajat. Kemudian untuk solusi yang kedua 50 derajat dan 170 derajat. Jadi ada 4 nilai X yang memenuhi pada interval 0 sampai dengan 180 derajat. Nih, contoh yang kedua sama. Himpunan penyelesaian dari cos X plus 3/4 pi. Ini nanti kita anggap sebagai X-nya persamaan sederhana tadi ya. Sama dengan setengah akar 2. Untuk X berada antara 0 sampai 2 pi. Nah, kita jadikan dulu setengah akar 2-nya dalam nilai cos, karena di depannya pakai persamaan cos ruas kirinya. Berarti kita ubah setengah akar 2 itu nilainya cos berapa? Cos 45 derajat. Tapi karena di sini satuan sudutnya pakai radian, maka kita harus sesuaikan. Berarti 45 derajatnya kita ubah ke bentuk radian sama dengan 1/4 pi. Nah, sekarang kita punya nilai apa ini? Cos X, ya kita anggap sebagai X, sama dengan cos alfa. Nah, ini X-nya, X besar, ini alfanya. Nah, penyelesaiannya ada berapa? Ada 2. Yang pertama, X besarnya, X semua ini. X plus 3/4 pi sama dengan alfa plus 2K pi atau K kali 2 pi ya tadi di depan. Nah, ini kita mau ubah ke bentuk X sama dengan, berarti 3/4 pi nya kita pindah ruas. Berarti X sama dengan 3/4 pi jadi min 3/4 pi ditambah 1/4 pi ditambah 2K pi. Kita sederhanakan. Jadi X sama dengan min setengah pi ditambah 2K pi. Kemudian kita masukkan apa? Nilai K. Ini K. K-nya kita gantikan. Dipilih K supaya masuk ke interval. Interval di sini, di soal. Nah, kita pilih K. Kalau K 0, hasilnya negatif. Berarti tidak memenuhi. Berarti kita lanjut ke K sama dengan 1. Ya. K sama dengan 1. X sama dengan, K-nya ganti 1. Berarti min setengah pi ditambah 2 pi sama dengan 1/2 pi. K-nya 2 masuk enggak? Sudah tidak masuk. Ya, kalau K-nya 2 sudah lebih dari 2 pi. Kita lanjut ke solusi yang kedua. Kalau tadi ini plus alfa, yang kedua adalah apa? Min alfa. Nah, kita lanjut ke min alfa. Nah, X ditambah 3/4 pi sama dengan min alfanya min 1/4 pi plus K kali 2 pi atau 2K kali pi sama aja. Kita pindah 3/4 pi nya sehingga diperoleh X sama dengan min 3/4 pi dikurangi 1/4 pi ditambah 2K pi. Kita sederhanakan jadi ini ditambah jadi apa? X sama dengan min pi ditambah 2K pi. Sama, kita masukkan K-nya. Ketika K-nya 1, maka X-nya sama dengan min pi ditambah 2 pi sama dengan pi. Kalau K-nya 2 sudah lebih, ini sudah lebih, berarti tidak memenuhi. Sehingga kalau kita kumpulkan dengan yang pertama tadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1/2 pi dan pi. Terakhir, contoh ketiga untuk tangen. Nih, tangen sepertiga X sama dengan akar 3. Intervalnya 0, enggak pakai derajat nih ya. 0 sampai dengan 2 pi. Berarti kita ubah dulu akar 3-nya senilai dengan tangen berapa? Tangen yang nilainya akar 3 adalah tangen 60. Tangen 60 itu kalau dalam radian sepertiga pi. Nah, selesai nih ya. Berarti tangen ini X tanda kutip sama dengan tangen alfa. Alfanya berapa? Alfanya sepertiga pi. Selesai. Cuma satu penyelesaian untuk tangen, yaitu apa? Nih. Oh, maaf, ini salah ini ya. Sepertiga X sama dengan sepertiga pi ditambah harusnya apa? K pi, nggak pakai 2. Nanti kita bersihkan. Berarti X nya sama dengan kali 3 semua, dikali 3 semua.
Berarti X sama dengan Pi ditambah kali 3. Ini harusnya 3 Pi. Kita masukkan K-nya 0. Maka X-nya sama dengan Pi. Kalau K-nya 1 sudah tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya apa? Himpunan penyelesaiannya adalah Pi saja. Contoh keempat, himpunan penyelesaian dari, nah kalau tadi bentuknya langsung, sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tangen X sama dengan tangen alfa. Sekarang ini bentuknya tidak langsung ke bentuk umum. 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita ubah dulu untuk interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita ubah bentuknya jadi apa? 2 cos X sama dengan satunya dipindah ruas jadi min 1. Kemudian 2 cos X 2 nya dipindah ya, bagi 2 semua, cos X sama dengan min setengah. Baru sama ini ya, langkah di sini sudah kita bisa samakan dengan contoh-contoh sebelumnya. Jadi minus atau negatif tengahnya kita jadikan nilai apa? Karena di sini ruas kirinya cos, persamaan cos, maka kita jadikan ini senilai dengan cos berapa. Tuh. Atau kita bisa langsung ini ya, kalau ini langsung pakai grafik fungsi trigonometri. Nilai cos X yang nilainya min setengah itu X-nya berapa saja? 120 derajat dan 210 derajat. 120 derajat dan harusnya 240 derajat. Nanti kita benar. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 120 derajat dan 240 derajat. Demikian persamaan trigonometri sederhana yang kita pelajari kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita.